307343. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDBK 4107 Praktikum IPA di SD dengan tugas kegiatan praktek yaitu pemantulan cahaya. Adapun tujuannya yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus cermin cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada cermin, ada centong sebagai pengganti cermin cekung, cermin cembung, penggaris, sisir sebagai celah cahaya, senter, busur derajat, korek api, lilin, dan yang terakhir ada kertas putih sebagai layar atau tabir kertas. Pertama, saya nyalakan senter dan arahkan berkasnya lewat celah cahaya sisir supaya cahaya menjadi lebih sempit. Lalu saya arahkan ke cermin datar. Terlihat sinar datang mengenai cermin dan pantulan bergerak ke arah berlawanan dengan sudut yang sama. Sekarang kita akan melakukan ukur sudutnya menggunakan busur derajat dan dimasukkan ke dalam tabel. Percobaan pertama, sudut datang 20 derajat, sedangkan sudut pantul juga 20 derajat. Percobaan kedua, sudut datang 50 derajat dan sudut pantul juga sama 50 derajat. Selanjutnya, percobaan ketiga, sudut datang 70 derajat dan sudut pantul 70 derajat. Lanjut, percobaan keempat, sudut datang 90 derajat dan sudut pantulnya pun sama 90 derajat. Percobaan terakhir, sudut datang 120 derajat dan sudut yang dipantulkan pun sama 120 derajat. Kemudian kita akan melakukan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Cermin datar adalah salah satu alat optik yang paling sederhana namun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membentuk bayangan. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar memiliki sifat maya, tegak, sama besar, jarak sama, dan terbalik kiri kanan. Saat lilin didekatkan ke cermin, bayangan terlihat lebih besar dan dekat. Namun saat dijauhkan, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Kemudian kita akan melakukan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Saya arahkan berkas cahaya ke centong. Terlihat bahwa cahaya dipantulkan dan menyebar ke berbagai arah. Tidak seperti cermin datar yang memantulkan cahaya secara sejajar. Untuk sifat bayangan cermin cembung adalah tegak, diperkecil, dan bersifat maya. Pada cermin cekung, sinar yang datang sejajar akan dipantulkan menuju satu titik, yaitu titik fokus di depan cermin. Pola pemantulan ini membuat cahaya tampak berkumpul setelah dipantulkan. Cermin cekung dapat membentuk dua jenis bayangan. Jika cermin berada jauh dari lilin, cermin menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan dapat ditangkap oleh layar. Namun, jika cermin ditempatkan lebih dekat dengan lilin,
Cermin membentuk bayangan maya yang terlihat tegak dan diperbesar ketika dilihat. Kemudian saya letakkan lilin sebagai objek dan layar sebagai tempat bayangan jatuh. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan jarak lilin adalah 11 cm, sedangkan lilin dengan cermin adalah 6 cm. Pengukuran kedua, antara jarak bayangan dengan jarak lilin adalah 16 cm, sedangkan lilin dengan cermin adalah 7 cm. Selanjutnya, pengukuran ketiga, jarak bayangan dengan jarak lilin adalah 11 cm, sedangkan lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pengukuran keempat, jarak bayangan dengan jarak lilin adalah 14 cm, dan lilin ke cermin adalah 6 cm. Pengukuran terakhir, jarak bayangan dengan jarak lilin adalah 16 cm, sedangkan lilin dengan cermin adalah 6 cm. Pada percobaan pertama, jarak benda saya tetapkan 5 cm dan jarak bayangannya berada di posisi 30 cm, namun bayangan tidak tampak di layar. Percobaan kedua, jarak benda tetap 5 cm, jarak bayangannya menjadi 29 cm, tetapi bayangan masih tidak terlihat. Percobaan ketiga, jarak benda tetap 5 cm, jarak bayangannya menjadi 28 cm, namun bayangan tidak muncul. Selanjutnya, percobaan keempat, jarak benda tetap 5 cm, jarak bayangan 27 cm, tetapi bayangan tetap tidak tampak. Percobaan terakhir, jarak pada benda tetap 5 cm dan jarak bayangan menjadi 26 cm, namun bayangan tetap tidak terlihat.